pembangunan konfliknya yang juara banget menurutku. Sebelum-sebelumnya kita nggak begitu dapat momen kayak gini. Dan ini bikin ceritanya jadi panas. Kalau ceritanya panas, hype-nya tinggi. Kalau hype-nya tinggi, begitu pertandingan, terasa sangat sengit. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya minasan, Santang Malaysia Speak. Jadi ini akhirnya aku bahas juga Awasi setelah sekian lamanya di request gitu ya. Sabar, susah nyari topiknya tuh susah. Dan tolong jangan dikira ini konten nanti aku akan ngebahas technical bolanya ya. Kalau bahas technical bolanya mending nonton Jebret Media aja. Sound Speak akan membahas anime manga. Nah mari kita coba ulik, kita coba telisik bagaimana sepak bola ini dikemas dalam sebuah cerita fiksi berjudul Awasi yang punya satu arc pamungkas, satu arc puncak di animenya, yaitu arc Esperion B versus Musashino. Sebuah arc yang menurutku menjadi satu arc pembeda, arc yang cukup agak beda dibanding cerita-cerita sebelumnya, sadar nggak sadar. Dan menurutku juga sebuah arc yang sangat tepat untuk menutup cerita, ya kita bisa anggap musim pertamanya Awasi. Semua perjalanan cerita satu season itu berhasil dibayarkan tuntas lunas di arc melawan Musashino ini. Mari langsung aku bahas aja. Silakan di like, share, subscribe untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai pecinta anime, sama-sama aku penikmat Awasi. Mari kita sebagai mendapat, tapi ingat, jangan sampai yang berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Waktu aku nonton pertama kali, aku ya nonton gitu aja gitu lah. Maksudnya ini anime memang keren gitu. Dan secara khusus untuk arc-nya Musashino ya menurutku juga keren. Tapi sampai di sana doang. Setelah kemudian aku coba tonton ulang, aku tuh baru sadar bahwa struktur penceritaannya di arc ini itu segitu bedanya. Agak beda gitulah ya dengan cerita-cerita sebelumnya. Dan perbedaan inilah yang bikin puncaknya anime Awasi itu jadi terasa sangat megah, terasa sangat keren banget. Emang apa sih bedanya? Sadar nggak sadar nih ya, arc melawan Musashino itu udah kayak bener-bener pertandingan sepak bola real. Dalam artian, pertandingan kali ini itu mengambil sudut pandang yang nggak melulu dari Ashito CS, tapi juga dari pemain-pemainnya Musashino. Terkesan sangat sepele, terkesan sangat gak penting gitu kali ya. Cuman kalau kamu coba teliti lagi baik-baik cerita-cerita sebelumnya, tiap arc-nya Awasi itu fokusnya pure ke Aoi Ashito. Kita fokus ngeliat Ashito melakukan suatu hal. Dari awal lah, dari mulai dia pengen ngegolin supaya masuk seleksi, dia belajar ngontrol bola, atau dia belajar koordinasi bikin triangle. Sepanjang season ceritanya itu fokus di sana. Satu kepingan apa yang harus dipelajari sama si Ashito ini. Dan selama pertandingannya, kita tuh nggak bener-bener kayak fokus menikmati 90 menit bisa dibilang gitu lah ya. Meskipun di animenya juga nggak 90 menit banget, tapi kita nggak kayak menikmati semua pertandingan full layaknya sebuah pertandingan sepak bola beneran. Yang isinya pertandingan dua arah, kedua klub saling menyerang, saling adu strategi, saling mengancam gawang satu sama lain. Dan semua itu dikombinasikan dengan performa baiknya Ashito. Dengan bakat murninya dia, dengan staminanya dia, dengan penglihatannya dia, dengan semua yang dia pelajari selama di Esperion, semua itu digabungkan. Dan makanya aku bilang tadi, semua terbayar lunas tuntas di arc ini. Semua perjalanan Ashito dari dia seleksi, sampai masuk, sampai berjuang keras, berlatih mati-matian, itu akhirnya kita lihat buah positifnya seperti apa. Itu alasan pertamanya. Alasan yang keduanya, apa yang aku suka banget nih dari arc Musashino ini, tadi aku udah singgung sebelum-sebelumnya, kita tuh condongnya, fokusnya bicara soal Ashito. Keren, emosional, inspirasional, betul. Aku suka banget dengan developmentnya dia. Tapi kemudian akhirnya di arc Musashino ini, diperlebar ceritanya. Fokus kita nggak cuma melulu soal Ashito. Kita melihat bagaimana teman-temannya dia itu juga struggling. Itu juga punya konfliknya masing-masing di Esperion B ini. Bagaimana Tachibana insecure dari awal musim puasa gol. Bagaimana Togashi sama Takeshima yang sama-sama defender malah saling senggol bacok satu sama lain. Dan di pertandingannya itu kita lihat bagaimana si Kuroda yang ternyata meskipun badannya tuh mungil-mungil gitu ya, pride-nya gede banget. Rasa nggak mau kalahnya, rasa bersaingnya luar biasa besar.
Hal-hal ini tadi kurang begitu disorot di sebelum-sebelumnya. Sebelumnya mungkin yang agak disorot tuh cuma si Asari lah gitu bisa dibilang. Tapi akhirnya di sini langsung gerudukan, banyak karakter dapat spotlight dan Asito-nya agak sedikit mundur nih. Belum lagi ditambah dengan panasnya dari Musashino-nya sendiri. Esperion yang seharusnya tuh jawara gitulah ya, jagoan lah di liga. Kali ini harus berhadapan dengan sebuah klub yang entah bagaimana itu bisa mengungguli mereka. Secara record, secara pertandingan, secara hasil, Musashino jauh lebih bagus dibanding mereka. Belum lagi ditambah dengan mantan temennya mereka, si Kaneda, yang mau balas dendam ke Asito Tachibana Utomo. Semua cerita ini gitu ya, ini kan subplot gitu ya, banyak banget plot-plot kecilnya berserakan di mana-mana, digabung jadi satu, dikumpulin semua jadi satu, dirajut satu persatu. Dan makanya dari awal arc, dari episode 17 atau 18 gitulah ya, pembangunan konfliknya itu mantep banget. Episode 19-20 ketika semuanya lagi panas-panasnya gitu ya, ketika konfliknya lagi menyala, dan kita melihat bagaimana semua anggota di tim ini itu berjuang keras supaya nanti ketika pertandingan lawan Musashino kita bisa menang, kita bisa bungkam ini klub. Pembangunan konfliknya yang juara banget menurutku. Sebelum-sebelumnya kita nggak begitu dapat momen kayak gini. Baru di arc Musashino inilah treatment kayak gini dimasukkan ke dalam cerita, dan ini bikin ceritanya jadi panas. Kalau ceritanya panas, hype-nya tinggi. Kalau hype-nya tinggi, begitu pertandingan, terasa sangat sengit. Yang mana akhirnya jatuhnya ke alasan yang ketiga. Masih berhubungan dengan yang kedua, karena ceritanya diperlebar nih, cakupan ceritanya diperlebar, kita sekarang bisa melihat karakter development yang bukan melulu soal Asito doang, tapi semua karakter lainnya. Karakter-karakter supporting dapat jatah juga, dapat spotlight juga. Dan akhirnya semua ceritanya itu membuktikan bahwa keputusan Coach Date itu benar adanya. Line up-nya, starting 11-nya itu bukan sebuah strategi yang salah, bukan keputusan yang keliru, kayak mencadangkan Ronaldo kata orang-orang. Dan semuanya itu akhirnya terasa luar biasa sekali ketika Esperion B benar-benar menang. Dari yang awalnya tertinggal, kemudian mereka membalik keadaan jadi 4-2. Ketika hasil itu keluar, ketika kemudian diumumkan juga bahwa Asito dan beberapa pemain lainnya promote masuk ke tim A, semuanya terasa sangat lega, terasa sangat luar biasa banget gitu. Kita ngikutin semua perkembangan ceritanya dari awal, ngikutin bagaimana Asito memoles dirinya dia, berjuang mati-matian siang malam, bahkan sampai dia harus pindah posisi dari yang awalnya striker ditarik ke belakang, dan melihat bagaimana karakter-karakter lainnya pun juga berkembang, juga struggling, dan akhirnya menemukan solusi dari konflik-konfliknya mereka. Itu yang epic banget. Menurutku arc Musashino sebuah arc yang tepat untuk menutup ceritanya anime Awashi. Arc yang panas banget, sengit banget, pertandingannya kerasa sekali, dan developmentnya pun juga nggak main-main. Itu aja untuk kali ini. Gimana pendapat kamu? Mungkin kamu punya pendapat yang berbeda gitu ya. Mungkin ada arc lain yang lebih menarik, arc yang lebih keren, arc yang lebih krusial dibandingkan arc ini. Silakan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan lihat video ini pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadasai minasan.